kita boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi dan berikan tepuk tangan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari anak-anak muda, kita mau bangkit berdiri, kita mau bersuka cita, kita mau bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kita mau percaya, kita adalah lebih dari pemenang. kasih Tuhan Yesus. Kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan. Hidup kami mau kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Tuhan,
Engkau yang memulihkan setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Kami mau menyalakan roh kami untuk kami mau terus maju di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I
anak-anak mudamu ada di dalam genggaman-Mu Tuhan. Engkau tidak akan pernah membiarkan kami berjalan sendiri Tuhan. Pimpin kami Tuhan, pimpin kami Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk lebih lagi dan lebih lagi dekat dengan Tuhan. Shikiralaba yaralaba yaralaba shikiralabo yaralabo. Hallelujah. Jesus. Samba. Samba. Yaralaba shikiralaba yaralaba yaralabo. Yaralabo. Hallelujah. Hallelujah. Mari sama-sama katakan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Give you my I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu ya Bapak. Kami membawa setiap doa permohonan setiap anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kakak mentor kami ya Bapak. Di mana sedang merintis sebuah usaha Tuhan. Kiranya Tuhan Kau turun tangan Tuhan, Kau campur tangan atas apa yang ia kerjakan Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang Kau buat berhasil ya Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak mentor kami Tuhan. Di mana kerinduannya Tuhan untuk pandemi ini segera berlalu Tuhan. Sehingga dia dapat beribadah bersama-sama Tuhan. Dan setiap orang Tuhan mengalami kesehatan yang prima ya Bapa. Terjadi dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk mentor kami Tuhan. Yang sedang mengalami kondisi yang kurang sehat Bapa. Kami percaya Tuhan pemulihan, kesembuhan Engkau berikan bagi setiap kami Tuhan. Yang sungguh-sungguh meletakkan pengharapan kami di dalam-Mu ya Bapa. Kami juga tidak lupa untuk bersyukur Bapak buat kasih-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan. Diberi kesempatan hidup Tuhan sampai hari ini Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapak. Dan juga Tuhan kami juga bersyukur Tuhan untuk anak kami Tuhan. Anak mentor kami ya Bapak, Engkau berikan kesembuhan Tuhan. Dari sakit penyakitnya Tuhan, kami percaya Tuhan tidak ada sakit penyakit yang menimpa kami Tuhan. Sebab Engkau Allah lebih daripada dokter, segala dokter ya Bapak. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Haleluya. Syikirana, syikirina. Hinayarama, yarama. Mari lebih lagi buat Tuhan. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar hati kami dipenuhi oleh cinta kepadamu Tuhan. Kami bawa dari kami muda ini, kami sudah mengenal Tuhan. Sabda sedari kami muda, kami ingin hidup kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya kami adalah menjadi anak-anak muda. Bukan menjadi anak-anak muda yang biasa. Tapi kami menjadi anak-anak muda yang militan. Kami menjadi anak-anak muda yang kuat. Karena kuat dan gagah-Mu Tuhan. Itu yang membuat kami menjadi kuat dan gagah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan memberkati masa muda kami. Kami percaya firman-Mu akan membuat kami tidak takut oleh apapun juga. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Senang sekali bila ketemu dengan adik-adik. Saya percaya kabarnya baik semua. Sekalipun sekolahnya dari rumah gitu ya. Sekalipun aktivitasnya tidak bisa keluar rumah lebih jauh. Sekalipun keluar rumah juga mungkin tidak seleluasa sebelum pandemi. Tapi percayalah Allah mengasihi kita. Yang percaya mari berkata amin. Nah hari ini kita akan kebagian tema. Jadi saya kebagian tema yaitu finish strong gitu ya. Kata strong, kata finish itu kalau dipenggal itu bisa jadi dua gitu ya. Satu selesai, satu kuat gitu ya. Tapi saya dikasih tema itu menggabungkan menjadi satu gitu ya. Jadi saya percaya orang muda itu identik. Amin. Orang muda itu identik dengan orang kuat. Ya. Orang muda itu identik dengan semangat gitu ya. Orang muda itu identik dengan begini, selalu mau coba sesuatu yang baru. Tidak ada kata begini, aduh sudah menyerah, enggak. Orang muda adalah orang waktu-waktu umur di mana kata menyerah itu tidak ada di dalam kamus orang muda. Kenapa saya berkata gitu? Karena saya masih muda. Saya pernah muda gitu ya. Jadi waktu saya yang muda saya tahu saya pantang menyerah gitu ya. Dan itu berlanjut dan saya berharap ketika kita muda kita menjadi orang yang kuat gitu ya. Kita akan sampai masa tua kita pun kita akan terus menjadi orang yang kuat. Yang percaya mari berkata amin ya. Jadi finish strong ini adalah sesuatu yang buat gini. Setiap orang khususnya anak-anak yang sudah menerima Tuhan Yesus itu harus memiliki satu keyakinan dalam dirinya. Saya ini kuat loh. Saya ini bisa sampai sampai pada garis akhir dari perjalanan hidup saya. Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Amin. Roh Kudus itu diberikan buat adik-adik itu untuk memampukan kita menjadi kuat. Ada yang mungkin berkata gini, Kak, saya ini dari keluarga yang papa mama saya itu sudah pisah gitu ya. Kak, saya ini tidak kenal papa saya siapa. Kak, saya tidak kenal mama saya itu siapa. Tapi saya mau berkata, ketika kau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu engkau menjadi manusia yang berbeda. Saat itu engkau menjadi manusia yang lain, Dek. Saat itu engkau menjadi manusia yang tiba-tiba berkata begini, aku tidak takut sekalipun ayah dan ibuku saya tidak mengenal mereka. Sekalipun ayah dan ibuku tidak bersama dengan saya. Tetapi ketika roh Tuhan ada di dalam engkau, maka engkau akan melihat bagaimana hari-harimu menjadi hari-hari yang kuat. Amin. Hari-hari yang kuat. Bukan menjadi hari-hari yang begini, merenung nasib gitu ya. Kemudian berkata kapan nih waktu ini berakhir gitu ya. Kapan sesuatu berubah. Sudah adik-adik mengharapkan perubahan. Tapi saya berkata orang kuat selalu mendatangkan perubahan. Amin. Sekalipun engkau masih muda tapi engkau punya kemampuan, kuasa untuk bisa minimal mengubah hidup adik-adik sendiri. Mengubah cara berpikir, mengubah bahwa aku ini tidak sendiri dalam dunia ini. Ada Tuhan. Nah itu harus menjadi sesuatu yang terjadi dalam hidup adik-adik. Karena Allah kita itu Allah yang mencintai sekian umur. Umur mau kecil, mau balita, bayi, adik-adik sampai remaja, sampai dewasa tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Tidak berkata begini, kok adik yang lain, kok teman saya orang tuanya lengkap gitu ya. Kok orang tua teman saya itu enak gitu ya, minta ini dikasih, minta itu dikasih. Mau ini dapat, mau itu dapat. Saya berkata begini, sekalipun engkau tidak bisa mengalami seperti itu, percayalah.
ada Bapa yang tetap mengasihi engkau. Ada masanya apa yang kau inginkan Tuhan pasti memberi. Ada masanya di mana engkau tidak meminta Allah menyediakan. Di mana engkau sudah mulai begini, apakah mungkin itu terjadi? Saya berkata Tuhan mungkin menyelesaikan, Tuhan sanggup menyelesaikan itu. Sebelum ini saya mau memberikan kesaksian saya, sebab saya berkata saya juga dulu pernah muda gitu ya. Jadi ketika saya SMA, itu sekitar SMA kelas 1 gitu ya, mungkin jadi sekitar usia 15, 16 gitu ya. 16 tahun, suatu saat ini saya masih memiliki orang tua yang lengkap saat itu. Dan kondisi orang tua saya tiba-tiba kehabisan duit gitu ya. Dan saya berkata gini, Tuhan gimana gitu ya. Nah ketika saya pergi ke sekolah seperti biasa, kemudian tali sepatu saya terbuka. Dan saya berkata begini, aduh saya mau ikat tali sepatu saya gitu ya. Nah ada 2 kelas, 1 kelas terbuka, 1 kelas tertutup gitu ya. Secara logika kita pasti akan memilih kelas yang terbuka daripada harus masuk ke kelas yang tertutup karena harus membuka pintu. Tetapi ketika saya bergerak akan masuk ke kelas yang terbuka, tiba-tiba Roh Kudus ada di dalam hati saya dan berkata gini, kamu masuk di kelas yang tertutup. Jadi saya harus buka gitu ya. Saya buka di kelas itu, kemudian saya logikanya kan duduk di depan gitu ya. Maksudnya di bangku depan dan kemudian akan mengikat tali sepatu. Tapi waktu saya akan memilih bangku depan, tiba-tiba Roh Kudus berkata tidak, kamu harus duduk di paling belakang gitu ya. Majulah dan ikat tali sepatumu di kursi yang paling kursi meja paling belakang. Oke, saya berusaha untuk taat gitu ya. Saya taat, saya duduk. Nah waktu saya mengikat tali sepatu saya, maka saya melihat lembaran uang 10.000. Nah hari itu, saat itu uang 10.000 itu nominal yang sangat besar gitu ya. Jadi saya mau berkata begini, ketika kita tidak menangisi hidup kita lebih daripada seharusnya, tapi kita bawa hidup kita kepada Tuhan, Allah sanggup memelihara. Jadi ketika dari SMA kelas 1 itu saya mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan seperti itu. Saya berkata, dia Allah yang sama ketika saya SMA, masih umur belasan. Dia Allah yang sama ketika saya berusia 20. Dia Allah yang sama sampai usia saya kapanpun. Jadi seharusnya adik-adik tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa khawatir ini kira-kira masa depan saya ada atau tidak. Saya berkata, selagi engkau mengenal Tuhan, selagi engkau mengizinkan Tuhan mengatur hidupmu, maka saat itu kau akan melihat mujizat demi mujizat terjadi dalam hidupmu. Jadi jangan berpikir begini, sudahlah saya tidak beruntung gitu ya. Biasanya orang muda berkata gini, saya ini tidak beruntung gitu ya. Jadi kalau tidak beruntung ya sudahlah, menyerahkan masa depan kepada keadaan. Tapi saya bilang orang yang di dalam Tuhan hidupnya selalu berbahagia. Amin. Hidupnya selalu terpelihara dengan cara yang ajaib. Jadi asalkan adik-adik merelakan seperti saya waktu akan memilih antara kelas yang terbuka dengan kelas yang tertutup. Saya coba untuk taat. Jadi saya taat membuka kelas yang tertutup. Dan kemudian antara pilihan mau bangku depan atau bangku belakang. Nah tiba-tiba Roh Kudus bilang bangku belakang dan saya berusaha untuk taat. Saya mau berkata gini, engkau akan jadi kuat kalau engkau taat kepada Tuhan. Tidak ada kekuatan tanpa ketaatan. Jadi waktu adik-adik belajar menjadi taat, dan saat itulah engkau menjadi kuat. Nah kekuatan hari-hari ini adalah sesuatu yang sering kali terkirus gitu ya, terkurus gitu ya, terkikis gitu ya. Kenapa? Karena dilihat kiri emang begitu, adik-adik lihat temannya yang sebelah yang lain juga kondisinya begitu, orang tua ngomong begini, teman orang tua juga ngomong begitu. Nah itu bisa mengakibatkan kekuatan daripada kita menjadi berkurang. Tetapi hari ini, saat ini kita akan belajar. Kita akan belajar bahwa kita akan kuat sampai kepada garis akhir. Amin. Kita akan kuat sampai kepada garis akhir. Sebab kehidupan itu ada batas waktunya. Ada yang 50, ada yang 60, ada yang 70. Semua akan sampai kepada batas akhir daripada kehidupannya. Nah batas akhir daripada kehidupan setiap orang akan dijemput dengan diperhadapkan dengan satu kehidupan yang baru, satu kehidupan yang lain. Tapi kehidupan yang baru itu adalah bagi hasil daripada keputusan kita ketika kita hidup di bumi, ketika kita menjalani hari-hari kita. Nah keputusan kita itulah yang menentukan di depan kita akan dapat apa.
Tapi bersyukur kabar baiknya adalah Roh Kudus diberikan buat kita. Yang percaya mari berkata, amin. Roh Kudus diberikan kepada kita. Sehingga sekalipun engkau muda, engkau menjadi kuat. Amin. Sekalipun engkau tidak memiliki orang tua yang lengkap, engkau diberikan penghiburan oleh Roh Kudus. Sekalipun orang tuamu mungkin tidak mengalami secara finansial tidak begitu kuat, tapi Allah sanggup memelihara engkau karena burung di udara dipelihara, apalagi anak-anak Tuhan. Oke. Jadi finish strong, kita mulai baca dari 2 Timotius 4. 2 Timotius 4 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Ayatnya yang ke-8, dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi kalau hari-hari ini kita semua diberi kekuatan oleh Roh Kudus. Diberi kekuatan oleh firman Tuhan. Dikuatkan oleh kakak-kakak mentor gitu ya. Dikuatkan oleh komunitas rohani kita. Saya mau berkata kekuatan kita hari ini yang Allah kumpulkan dari berbagai aspek, dari pertemanan, dari orang tua, dari mentor, dari firman Tuhan yang kita baca gitu ya. Itu akan melahirkan satu kekuatan supaya kita terus berjalan sampai kepada akhir. Nah waktu kita sampai kepada akhir, kita itu dikatakan bahwa kita akan menerima mahkota. Ya. Jadi perjalanan hidup adik-adik sekalipun masih muda tidak bisa berkata begini. Saya mau menikmati masa muda saya kak, kapan lagi kak, enak. Buka YouTube bisa nonton segala macam kak, bisa mungkin kalau ada teman kita nggak suka kita bisa bullying. Kita bisa lakukan gitu mumpung kita masih muda kak. Kalau tua kan udah lain gitu kak, malu kalau nakal-nakal. Saya mau berkata jangan seperti itu. Karena apa yang kalian taruh di masa muda itu akan menjadi buah di masa tua. Jadi saya ulang sekali lagi, apa yang kau letakkan di masa mudamu, baik itu pemberontakan kepada orang tua gitu ya, tidak belajar untuk beriman kepada Tuhan, tidak belajar membawa persoalan kepada Tuhan, tidak belajar memiliki satu komunitas rohani gitu ya, rohani dengan kakak-kakak mentor gitu ya, dengan kakak-kakak yang rohani di dalam satu komunitas rohani. Saya mau berkata kalau engkau tidak bangun hidupmu seperti itu, maka buahmu itu akan kau petik di hari tua. Nah sementara kalau hari tua tenaga kita sudah berkurang, kemampuan kita sudah berkurang, nah pada saat itulah kita mengalami satu kesulitan yang lebih besar. Jadi saya mau berkata, mari orang muda, kamu harus kuat. Amin. Harus kuat. Karena akhir daripada perjalanan hidup ini ada akhirnya. Ada finish yang harus kita sampai. Kita nggak bisa berkata, sebentar kak, ya saya masih senang, masih ini kak, saya nggak bisa. Waktu itu terus berjalan. Nah, ketika waktu terus bergerak, kita juga bergerak ke garis akhir. Tinggal garis akhirnya kita terima mahkota atau tidak, itu adalah pergumul, itu adalah konsekuensi dari yang kita alami sebelumnya. Jadi saya mau berkata begini, mari finish strong ini harus jadi bagian dalam hidup kita. Amin. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi lelah untuk itu. Nah kita akan lihat bahwa supaya kita bisa sampai ke garis akhir ada ya butuh yang namanya iman. Nah kalau adik-adik lihat gitu ya ada tulisan finish kemudian ada sepatu gitu ya. Sepasang sepatu. Nah coba mengimajinasikan bahwa itu sepatu saya. Mengimajinasikan itu saya. Itu saya loh sudah sampai ke garis akhir. Itu saya loh bisa melewati masa-masa yang sukar. Sekalipun saya masih muda gitu ya. Tapi itu saya. Saya akan sampai ke garis akhir. Kaki saya akan sampai kepada garis akhir ya. Saya mau berkata itu kita, itu adik-adik. Nah mulai membayangkan itu bahwa ketika saya menjalani hari-hari saya sampai di garis finish. Sampai di garis finish nanti saya akan jelaskan bukan hanya sampai di garis finish. Tetapi ada sesuatu yang menunggu kita di depan.
Jadi supaya kita sampai ke finish strong, kita harus memiliki yang namanya iman. Ya, mungkin ada yang bertanya, Kak, iman itu seperti apa gitu ya. Nah, kita lihat iman itu terambil dari Ibrani 12 ayatnya yang pertama. Ibrani 12 ayat yang pertama, saya baca gini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi iman itu adalah sebuah perjalanan. Iman itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Bapak, adik-adik baru akan memiliki iman ketika dikatakan gini, engkau menanggalkan segala beban. Mungkin ada yang bertanya, kak saya ini gak ada beban. Saya berkata yang saya beri kesaksian adik-adik ya, itu SMA kelas 1 jadi usianya sekitar 16 tahun gitu ya. Saya sudah punya beban. Beban saya bagaimana bisa sekolah dengan hasil yang baik gitu ya. Bagaimana di sekolah itu tidak mempermalukan orang tua. Bagaimana di sekolah bisa nilainya bagus gitu ya. Bagaimana di sekolah bisa punya teman yang baik dan tidak melukai teman gitu ya. Itu sebuah beban yang harus saya pikirkan gitu ya. Tapi ketika saya akan melakukan itu seiring dengan waktu, Roh Kudus mengajarkan saya. Kadang-kadang kan kita namanya berteman gitu ya. Kalau disenggol gitu ya, nggak terima, marah gitu ya. Saya ingat saya SD kelas 6 gitu ya. Kelas 6, nah ada satu keadaan di mana saya dimusuhi oleh kelas gitu ya. Ketika dimusuhi oleh satu kelas, saya tuh kepingin balas gitu ya. Tetapi ketika kepingin balas, tiba-tiba ada suara di hati saya, jangan gitu ya. Mungkin adik-adik bertanya, kok kakak tahunya dari mana? Ya sekolah minggu. Jadi saya sekolah minggu, dari kecil saya ikut sekolah minggu, kenapa? Supaya hidup saya bisa gena gitu ya, bisa benar, bisa ada di track yang benar gitu ya. Nah ketika saya akan balas gitu ya, tiba-tiba firman Tuhan itu bilang jangan, enggak boleh gitu ya. Namanya anak kecil jadi ngomongnya enggak boleh. Ketika saya berjuang mempertahankan iman saya dengan cara menanggalkan dosa, emosi saya, kejengkelan saya kepada satu kelas gitu ya. Adik-adik tahu, tiba-tiba perubahan terjadi di kelas tersebut. Tiba-tiba kelas itu berteman dengan saya gitu ya. Ketika dia berteman dengan saya mau berkata begini. Kenapa bisa berteman? Karena saya tidak menaruh kebencian di dalam hati saya kepada teman-teman saya. Jadi teman saya memusuhi saya karena ada satu teman yang jadi provokator gitu ya. Jadi saya berkata gini, Tuhan gimana ini harus dibalas atau tidak? Tapi Tuhan bilang tidak. Ketika saya mulai belajar untuk tidak marah, ketika saya sudah mulai belajar untuk memaafkan gitu ya, pada saat itulah perubahan terjadi. Mungkin adik-adik kondisimu hari ini engkau sedang marah dengan orang tuamu karena kondisi yang sedang terjadi. Saya mau berkata gini, jangan marah kepada orang tua. Jangan marah kepada orang tua. Kalau engkau ingin lihat keluargamu berubah, cintai mereka, maka engkau akan melihat perubahan itu terjadi. Jadi dikatakan begini, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Jadi ketika saya beri contoh yang saya SD gitu ya, ketika saya membiarkan kemarahan saya itu menguasai saya, yaitu dosa kemarahan saya menguasai saya, maka saya tidak mungkin akan sampai selesai di SD itu dengan keadaan pertemanan yang baik. Jadi ketika Roh Kudus bilang gini, jangan. Akhirnya saya melepaskan gitu. Saya tidak merancangkan hal-hal yang jahat, maka saya lihat pemulihan terjadi. Jadi waktu adik-adik akan berjalan di dalam perjalanan hidupmu, ketika ada firman Tuhan yang mengoreksi hidupmu, saya mau berkata, cepat selesaikan. Kalau engkau lagi marah kepada orang tuamu, itu dosa yang merintangi engkau menjadi kuat. Itu dosa yang merintangi engkau sehingga engkau tidak bisa sampai kepada garis akhir. Jadi ketika firman Tuhan mengoreksi engkau, langsung minta ampun kepada Tuhan. Tidak usah berkata gini, Tuhan papa saya begini, Tuhan mama saya begini, Tuhan cece saya begini, Tuhan koko saya begini, Tuhan adik saya begini. Jangan. Firman Tuhan tidak pernah salah. Kalau firman Tuhan itu datang kepadamu, saya mau berkata tanggalkan dosa supaya engkau bisa sampai kepada garis akhir. Engkau bisa kuat menjalani hari-harimu selagi engkau muda.
Nah saya mau berkata kalau adik-adik mungkin mengikuti perkembangan di media gitu ya. Beberapa waktu yang lalu sekitar awal-awal 2020 itu ada beberapa anak-anak SD, SMP gitu ya, SMP kelas 1, kelas 2 itu mereka bunuh diri. Kenapa mereka bunuh? Hanya masalah sepele kelihatannya. Mereka bullying gitu ya. Guru mereka tidak memberikan mereka perhatian mereka. Kemudian akhirnya mengakhiri hidupnya. Saya berkata begini. Ketika engkau kuat di dalam Tuhan, engkau pasti dimampukan melewati itu semua. Amin. Engkau sanggup melewati teman-temanmu yang mungkin membenci engkau, membullying engkau. Tapi ketika engkau melepaskan kasih, engkau melepaskan persaudaraan, maka pada saat itulah engkau menerima mereka di dalam pertemanan yang lebih hangat. Engkau menemukan mereka kembali kepadamu. Dan ketika mereka kembali kepada kita, itu membantu perjalanan kita. Mungkin gini, oh saya di sekolah Kak, karena saya punya teman yang enak, jadi enak perjalanan kita di sekolah. Kalau kita di rumah, perjalanan hidup kita menjadi kuat ketika kita hormat kepada orang tua, ketika kita mengasihi orang tua kita, ketika kita juga mengasihi saudara-saudara kita, itu membuat perjalanan kita di rumah itu menjadi kuat. Tidak ada yang namanya gini enak ketika kita tidak menyukai seseorang atau masalah tegang satu dengan yang lain dan terus tiba-tiba kita happy, kita sukacita. Saya berkata begini, itu sesuatu mungkin dia aktor atau aktris kali ya, dia bisa melakukan itu. Tetapi ketika kita anak-anak Tuhan, ketika kita terus melakukan apa yang Tuhan mau, saya mau berkata gini, engkau sanggup melalui jalan-jalan hidupmu dengan memiliki teman, memiliki orang tua, memiliki saudara yang mengasihi engkau. Jadi di slide itu kelihatan mari berlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ada perlombaan yang memang ditetapkan oleh kita untuk dilalui. Jadi jangan bilang gini, Kak terlalu susah Kak, ekonomi keluarga saya susah. Bagaimana saya bisa jadi kuat? Saya berkata begini, engkau punya kekuatan di dalam Tuhan. Amin. Engkau punya jaminan masa depan di dalam Tuhan. Orang tuamu ketika belum dipulihkan ekonominya bukan berarti engkau kehilangan masa depan. Tetapi ketika engkau memiliki iman dalam Tuhan, maka engkau memiliki masa depan. Yang kedua adalah di dalam Ibrani 12 ayat 2a. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Jadi waktu kita melakukan perjalanan itu, begini, waktu melakukan, adik-adik ini matanya harus tertuju kepada Yesus. Kalau kita tidak tertuju kepada Yesus, maka kita akan melihat, oh teman saya ini bullying saya. Mama saya ini marah-marah sama saya. Papa saya marah sama saya. Koko saya ini gak suka sama saya. Gitu ya, cece saya kok bermusuhan sama saya gitu ya. Jadi mulai engkau kehilangan fokus untuk menyelesaikan perjalanan hidupmu. Tapi ketika adik-adik fokus kepada Yesus, maka engkau akan melihat hari-harimu itu akan diatur oleh Tuhan dan engkau menjadi kuat. Jadi dikatakan begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Kondisi apapun juga yang sedang kau alami, mari tetap tertuju kepada Yesus. Amin. Matamu tetap tertuju kepada Yesus, karena dari situlah kekuatanmu. Nah ketika kita mulai berjalan gitu ya, berjalan dan kemudian mata tertuju kepada Yesus, maka kita akan mendapat berkat dari 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Dan sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatanganku. Jadi ketika engkau menyelesaikan perjalananmu dengan benar, dengan takut akan Tuhan, beriman, maka ada mahkota. Dan Alkitab berkata yang namanya kalau terkenal ya umum gitu ya, kiamat, hari kedatangan Tuhan sudah dekat, itu akan terjadi. Nah ketika engkau menyelesaikan perjalananmu dengan benar, dengan menapak kaki dan kemudian ada iman yang bertumbuh, maka pada saat itulah engkau sampai kepada garis akhir. Engkau sampai kepada di hari H di mana engkau siap menerima mahkota. Di mana engkau siap menerima mahkota. Sebab di mana-mana ketika perlombaan selalu yang sampai kepada garis akhir akan mendapat medali. Jadi saya mau berkata, mari adik-adik selesaikan, jadikan melewati jalan ini, mengakhiri hidupmu dengan kuat, dengan finish strong.
Karena mau tidak mau Tuhan Yesus akan datang. Siap atau tidak Tuhan Yesus akan datang. Dan ketika dia datang itu, dia akan bertemu dengan engkau. Dan seperti dikatakan lagi, dia akan memberikan kepadamu mahkota. Mari kita percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang luar biasa. Engkau akan kuat sampai akhir. Engkau akan kuat sampai akhir. Mari tutup matamu dan mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian. Kami tidak takut, kami akan mengakhiri hidup kami dengan baik Tuhan. Oh rahasia Tuhan. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia. Ini doa kami Tuhan. Menanti janjimu, Kami tidak takut ya Yesus. sampai ku dapatkan mahkota kehidupan. Kami akan bertemu dengan Engkau. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Mari nyanyikan. Menutup mata, ku tetap setia. Ini kami Tuhan. Kami adalah anak-anak muda yang kuat. Oh kami akan kuat sampai kepada garis akhir ya Yesus. Kami kuat sampai kepada garis akhir. Dan kami akan menyongsong kedatangan-Mu. Kami menyongsong kedatangan-Mu dan kami menerima mahkota daripada-Mu ya Tuhan. Sampai akhir ku menutup Ini aku Tuhan. Engkau berkata ini aku. tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Terima kasih. Ku tetap setia untuk melayanimu. Kami berkata kami adalah orang-orang muda. Seperti yang gambar slide yang kami lihat. Kami akan meletakkan kaki kami di garis akhir dan menjadi terus dalam kekuatan-Mu Tuhan. Mau percaya orang anak-anak muda yang nonton Tuhan. Dan mau percaya kekuatan itu akan membuat mereka finish strong Tuhan. Mereka menyelesaikan perjalanan ini Tuhan. Karena Engkau menyelesaikannya bersama dengan mereka Tuhan. Engkau tidak meninggalkan mereka yatim piatu Tuhan. Engkau tidak meninggalkan mereka sendiri di masa mudanya. Engkau membuktikan bahwa Engkau Allah yang menyertai perjalanan hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Hamba mau melepaskan berkat atas keluarga mereka. Orang tua mereka Tuhan. Saudara-saudara mereka, keluarga besar mereka. Hamba mau berkata dimanapun mereka hidup bersama dengan keluarga mereka. Maupun mereka hidup dengan keluarga yang lain ya Tuhan. Hamba mau berkata damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal. Akan memelihara hati dan pikiran mereka. Dan hamba mau berkata Tuhan, setiap hari dampingi mereka Tuhan. Ketika mereka sedang berada dalam keletihan. Ketika mereka sedang berada dalam ketakutan, hampiri mereka, temui mereka ya Tuhan. Kuatkan mereka, hibur mereka ya Tuhan. Taruh iman, taruh kepercayaan, taruh harapan-harapan yang baru dalam hidup mereka Tuhan. Jangan buat mereka sengsara, jangan buat mereka sendiri di masa muda mereka ya Bapa. Jangan buat mereka sendiri di masa muda. Karena hidup ini akan berakhir, hidup ini akan sampai kepada garis akhir. Hidup ini akan berjumpa dengan Engkau Tuhan. Di mana Engkau akan datang dan Engkau berkata, Engkau menemukan mereka adalah orang-orang yang siap menjadi mempelai-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mau percaya Engkau juga memberkati orang tua mereka Tuhan. Damai sejahtera, sukacita terjadi atas mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, mereka dan keluarga mereka akan menerima berkat orang benar Tuhan dalam hidup mereka. Dan mau percaya Allah
Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan di dalam kehidupan mereka. Amin. Dan hamba percaya sekali lagi berkat orang benar akan mereka nikmati, mereka alami ya Tuhan. Terima kasih dan mau percaya kemerdekaan firman Tuhan akan memerdekakan mereka. Terima kasih dan kami percaya Tuhan. Engkau akan terus memelihara hidup kami ya Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya mari berkata, amin.